Yang kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya di YouTube ligalaga.id. Kali ini saya sudah kedatangan tamu lagi, Bung Teguh. Halo. What's up? Halo, what's up? Kalau saat ini nih kita bakal ngomongin soal tim-tim underdog di Premier League. Premier League. Dulu sempat muncul Leicester City yang mereka bahkan juara. Terus kemarin ada juga Wolverhampton yang baru aja promosi tapi bisa menggebrak ke mana atas lah gitu. Betul. Nah kalau musim ini ada namanya Sheffield United. Bung Teguh ini nulis di situs ligalaga.id dengan judul Sheffield United, kebanggaan Britania siap menantang Liga para Juara. Liga Champion ya maksudnya. Iya. Terdengar sangat aneh karena Sheffield United ini dia bahkan baru promosi kemarin. Terus pemain-pemainnya nggak ada pemain yang terkenal kecuali Dean Henderson karena dia pemain MU. Apa yang mendasari Anda berpikir bahwa Sheffield bisa ke Liga Champions? Yang pertama ya karena ini sih makin kuat sama sanksinya City. Sanksi City. Ya. Oh iya. Sanksi City nggak boleh main di Champions musim depan. Terus kebetulan Sheffield juga yang kebetulan sih ya. Ya emang bagus aja gitu. Dia sementara ada di zona Europa League. Europa League. Tapi kalau misalkan si City-nya disanksi naik ya? Iya. Jadi kan otomatis naik gitu dan masih ada sisa juga kan, masih ada sisa beberapa pertandingan gitu. Dan kalau lihat trennya sih ya, si Sheffield ini ya bisa lah, maksudnya bisa berani kalau misalkan disaingin sama MU gitu, sama iya itu tuh sama Everton, wah itu berani banget lah, maksudnya apa ya, ketika tekanan di tim yang lain tuh besar, kalau Sheffield ini kan ya nggak punya tekanan sama karena dia nggak menargetkan apapun sebenarnya. Iya, nah itu justru karena itu, jadi saya ini kayak berani. Dan kenapa saya bilangnya kebanggaan Britania gitu, karena ya memang Sheffield ini kalau kata pandit-pandit di Inggris itu bilangnya Brexit Club. Jadi kan karena sekarang lagi udah exit dari Uni Eropa. Jadi si Sheffield ini bisa jadi role model gitu, bagaimana sebenarnya tim di Premier League itu nggak harus pemain asing. Nggak harus pemain asing ya. Tuh. Nah kan kalau di Premier League sendiri ada beberapa contoh ya tim-tim yang berhasil meraih kejayaan dengan uang minyak. Yang paling terkenal tentu Chelsea sama Roman Abramovich-nya. Dan meskipun Chelsea lagi ngebangun fondasi sih ya saat itu sama Ranieri. Terus dimaksimalkan oleh Jose Mourinho dan langsung juara. Betul. Terus yang paling fenomenal tentu ada Manchester City. Karena mereka kan langsung datangin gila-gilaan gitu dan langsung juara juga meskipun belum juara Liga Champions. Nah, bagaimana dengan Sheffield? Padahal kan Sheffield juga dimiliki oleh Pangeran Abdullah ya. Jadi Sheffield ini kan banyak yang nggak tahu kalau si Sheffield ini juga punyanya keluarga kerajaan. Kan kalau misalkan Manchester City ini, ini keluarga kerajaan dari Uni Emirat Arab gitu. Nah, kalau Sheffield ini yang punyanya cucunya pendiri Arab Saudi. Jadi kan kalau kita dilihat, ini pasti timnya bakal juara. Tapi kerennya Pangeran Abdullah ini dia cenderung saya invest, tapi saya nggak mau mengganggu, nggak mau intervensi berlebihan. Jadi itu kelihatan ketika dia musim kemarin punya saham yang full, dia kan nggak langsung beli ini enggak, tapi dia malah membebaskan si director of footballnya atau membebaskan si pelatihnya buat milih. Dan kebetulan seleranya si DOF-nya atau si pelatihnya memang pemain-pemain yang lokal gitu. Nah terus nyambung yang tadi, terus gimana nih perekrutan pemain? Soalnya kan sini ditulis bahwa presentase pemain Britania di Sheffield ini tertinggi di Premier League dengan 87%. Iya. Jadi
Kalau misalkan dari perekrutan pemain ya, dari total nih, dari total pemain yang didaftarkan ada 25 atau 26, itu cuma ada 6 pemain non Britania, jadi non UK dan Ireland gitu. Dan yang jadi keren ini cuma ada 1 pemain asing di starting line up reguler. Itu cuma ada Liz Muset, striker yang dibeli dari Bournemouth. Jadi kalau ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu kalau si pelatihnya ini mainin full pemain Britanianya. Kalau misalkan Musetnya nggak main terus Billy Sharp sama Oli McBurney-nya turun, ya udah jadi tim yang full pemain Britania gitu. Ya. Nah, dalam kesuksesan sebuah kesebelasan tentu tidak bisa dilepaskan dari seorang pelatih. Dan ini ada memang hiperbola sih. Montagu menulis bahwa selama dilatih Wilder, Sheffield United akan terus berkibar. Emang sehebat apa Chris Wilder ini? Padahal kan dia bukan pelatih muda ya. Bahkan usianya udah 52 tahun kan. Beda kayak misalkan pelatihnya apa sih masih muda tuh? Bournemouth ya? Eddie Howe masih. Iya, masih muda atau pelatihnya Arsenal gitu kan. Muda banget gitu ya. Apa yang bikin Chris Wilder ini bisa jadi akan menjadi sosok pelatih penting gitu di sepak bola Inggris. Gini, kalau misalkan kita berbicara Wilder, pasti gini ya, kita nggak akan terlepas dari ngomongin kompetisi bawah-bawahnya. Si Chris Wilder ini, menurut saya pelatih yang paling kenyang pengalaman dari kompetisi semi pro, terus yang yang kayak naik dan sampai sekarang ke Premier League itu tuh. Dia memang dari nol banget dan kalau kata saya sih salah satu pelatih yang beda aja yang nggak manja gitu, yang nggak banyak nuntut pemainnya harus dari mana, harus mahal dan sebagainya gitu. Jadi dan yang jadi keren ini Wilder tuh pelatih yang bisa dibilang punya pemikiran punya taktiknya tuh yang keren banget. Jadi bahkan kalau saya ingat salah satu media tuh bilang bahwa Wilder ini pelatih dengan improvisasi taktik terbaik setelah Pep Guardiola. Oh ya, itu dari Guardian di benar. 2019. Ya benar, itu Guardian tuh bilang bahwa Wilder ini keren ya. Kalau misalkan kalian sempat baca tulisan saya tentang tentang false five-nya Wilder. Chris Wilder itu kalian bakal ngerti kenapa Chris Wilder ini keren gitu kan. Kayak dia tuh kan pakai 352. Tapi kan kayak misalkan kan 352 tuh banyak yang make. Kayak misalkan Conte pakai 352 atau misalkan Van Gaal dulu pakai 352. Tapi yang bikin 352-nya si Wilder ini beda ya itu gitu. Bahkan di si timnya backnya bisa nyetak gol banyak, pemain tengahnya bisa nyetak gol sama kayak si pemain depannya. Itu berarti kan dia nggak seperti tipikal tim yang biasa gitu, yang cuman yang cuma strikernya doang gitu, yang golin dia tuh enggak. Nah, terus saat nanti misalkan Sheffield bisa lolos ke Liga Champions, kira-kira akan sejauh mana atau akan sekuat mana sih Sheffield? Apakah mereka bisa lolos ke babak knockout mungkin? Nah, kalau misalkan udah berbicara Liga Champions, itu bisa hal yang berbeda lagi ya. Mungkin kalau misalkan sekarang Sheffield belanjanya nggak jor-joran, mungkin kalau buat Liga Champions mungkin bisa jadi agak banyak belanja gitu. Karena ya harus ada peningkatan dari peningkatan kualitas antara pemain inti dan pemain cadangan harus nggak jomplang lah, harus merata gitu. Dan problem kayak Leicester waktu udah juara juga mungkin bisa kejadian kalau seenggaknya si Chris Wilder ini digangguin gitu loh, kayak ini harus main kan ini. Nanti Dean Henderson gak akan di Sheffield lagi kan, gantiin De Gea.
ya nggak tahu juga ya, kan mungkin ya kan mungkin karena si Dean Henderson-nya wah ini timnya main Liga Champions wah tim yang ini mah enggak ngapain balik ke Manchester iya dong tapi kan dia pinjaman loh ya kan banyak uang jadi ya apa ya money talks lah kalau udah kayak gitu makan maksudnya apa ya pemain juga ngelihat siapa sih yang bareng sama saya ketika saya di bawah gitu jadi kadang-kadang juga kan pemain juga ada sense of belongingnya ketika wah ini saya udah dari bawah banget gitu sama Sheffield dan si si Chris Wilder ini kan dia dari apa ya kayak tiga tahun dua kali promosi itu wah gila gitu maksudnya dalam 4 tahun terakhir tuh dia masih di divisi 3 loh. Terus sekarang udah mau ke Liga Champions atau di zona Eropa tuh siapa yang bisa nandingin? Dengan squad yang mungkin bisa dibilang ya biasa aja lah ya. Iya. Emang menarik banget nih bahasan soal Sheffield United dan ya semoga aja mereka bisa jadi underdog yang nggak kayak Leicester gitu setelah mereka juara dan langsung turun lagi meskipun sempat ke babak gugur Liga Champions waktu itu. Benar. Tapi ya karena pemain-pemainnya dijual-jualin terus mendatengin pemain-pemain yang gak sepadan lah bisa dibilang kayak gitu ya. Betul. Ya buat cerita-cerita menarik lainnya ada bisa mengakses di ligalega.id ada tulisannya Teguh juga dan penulis lainnya. Betul. Terima kasih.